Minta, ubah hati kami Tuhan, ubah hidup kami, biar jadi seperti yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita berkata, amin. Silakan duduk saudara. Petang ini kita akan lanjutkan, kita belajar tentang Saul. Tadi pagi saya membahas di pasal yang ke-12, dan saya tidak bermaksud mengulangi pembahasan pasal 12. Di rumah tolong Anda baca sendiri pasal 12. Sebenarnya di dalamnya ada begitu banyak kekayaan sorgawi yang luar biasa. Nah, hari ini kita akan lihat pada pasal yang ke-13. Saudara, sebelum saya baca pasal 13, saya ingin mengatakan kepada Anda, sejak pasal ini praktis tidak banyak yang positif yang kita akan dapatkan dari orang yang bernama Saul. Saya kemarin berkata bahwa Saul ini menurut saya tadinya seorang anak muda yang baik. Saya pernah berdoa, saya bilang, Tuhan, bagaimanapun Saul itu anak muda yang baik. He was a nice gentleman. Dia seorang pria yang baik sebetulnya. Tidak ada indikasi di luar bahwa dia seorang yang jahat. Tapi kenapa orang yang baik ini bisa akhirnya berubah jadi orang yang sangat jahat? Dan bukan hanya sangat jahat, bahkan dia kerasukan setan, kerasukan roh jahat. Nah, pasal 13 ini akan mulai menyingkapkan kepada kita. Saya mengharapkan Anda mempelajari ini dengan hati yang terbuka. Sebab kalau Anda mempelajari dengan hati yang bertahan, saudara tidak akan pernah belajar apa-apa. Firman ini biarkan membuka hatimu, Anda akan bisa mengerti kalau itu ada dalam hidup saudara, atau saudara akan cukup peka jika melihat ada situasi itu terjadi di sekitar saudara. Nah, saya berharap ini dua hal ini akan Anda nikmati mulai hari ini. Kalau apa yang terjadi pada Saul itu sudah mulai menggerogoti kehidupan kita, biarkan malam hari ini kita berteriak, kita minta Tuhan membereskannya. Tetapi kalau itu tidak, biarkan ini merupakan bekal. Sehingga kalau di sekitar kita mulai Anda rasakan seperti itu, saudara mengerti bahwa itu sesuatu yang Anda harus doakan dan minta hikmat Tuhan kalau bisa, supaya keadaan bisa diluruskan dan jadi lebih baik. Pasal 13 dari 1 Samuel. Judulnya ketidaktaatan Saul waktu Filistin datang menyerang. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel, sedang 1.000 orang yang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea Benyamin. Tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang masing-masing ke kemahnya. Nah, perhatikan ayat yang ketiga. Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba. Dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu, perhatikan apa yang dia buat. Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri. Sebab pikirnya, nah ini dia sudah mulai bergeser nih. Dari orang yang tadinya dasarnya itu hati, sudah mulai geser ke pikiran. Alkitab berkata sebab pikirnya, sesuatu yang direkayasa mulai timbul. Bedanya adalah tadinya semua yang dia kerjakan karena Tuhan yang menggerakkan. Orang gagah perkasa ikut dia karena hati mereka digerakkan oleh Tuhan. Saul pergi berperang oleh karena
Roh Tuhan berkuasa atasnya dan Tuhan memberikan kemenangan yang luar biasa. Tapi tiba-tiba hari itu terjadi sesuatu, nanti kita akan cerita lebih jauh. Lalu kemudian itu menciptakan sebuah ide dari pikirannya untuk merekayasa sesuatu. Saudara sekalian, segala sesuatu yang hasil rekayasa itu selalu ujungnya ada unsur tanda petik politisnya. Dan sudah tidak lagi ada kemurnian di dalamnya. Nah, apa yang dia buat? Coba kita lihat. Sebab pikirnya, biarlah orang Ibrani mendengarnya. Mendengar apa? Ayat 4. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa siapa? Saul telah... yang memukul kalah itu Saul atau Yonatan? Tapi kemudian di luar dia cerita, yang menang siapa? Saudara mulai ngerti bahwa sudah mulai dipelintir istilahnya, ditwist, diputer. Kebenaran sudah mulai dipelintir. Semua yang dirancang oleh karena suatu rekayasa tertentu, di dalamnya isinya itu cuma pelintiran-pelintiran sebetulnya. Oke, lihat lebih jauh lagi. Ayat 4. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin, dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkanlah rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Nah, saudara, perhatikan penjelasan yang saya mau jelaskan buat Anda supaya Anda ngerti jebakan hati seperti apa. Pada waktu itu orang Filistin menduduki sebagian daerah orang Israel. Sudah 2 tahun lewat sejak Tuhan memberikan kemenangan kepada Saul. Bagaimanapun hatinya gerah karena ada sebagian wilayah yang diduduki oleh bangsa lain. Dia siapkan pasukan, tapi kemudian tidak terjadi apa-apa. Dan tiba-tiba Yonatan mengalahkan musuh. Dan Saul mendengar itu. Begitu dia mendengar Yonatan menang, timbul pikirannya untuk memanfaatkan situasi itu, direkayasa demi kepentingannya. Nah, apa yang dia buat? Dia sebarkan berita yang berkata Saul telah mengalahkan musuh. Dia tidak berkata Yonatan, dia klaim pekerjaan orang lain sebagai pekerjaannya. Dia klaim jasa anaknya sebagai jasanya. Mungkin dalam hal itu masih tidak masalah. Tetapi apa yang dia ingin hasilkan dari teriakan seperti itu? Orang ini ngerti bagaimana memainkan faktor kejiwaan manusia. Saul ini tidak goblok, saudara. Dia memainkan faktor psikologi manusia. Apa yang dia buat? Dengan dia menyebarkan berita itu, maka yang pertama orang Israel berkata, Saul hebat, sebab dia pernah menikmati kemenangan 2 tahun yang sebelumnya, yang kita telah baca kemarin itu. Dan menurut saya, Saul menikmati kemenangan itu. Lalu kemudian dia teriakkan kemenangan yang sama, Saul menang lagi, maka dia berpikir rakyat akan mengeluh-elukan dia. Tapi yang kedua sekaligus, sebenarnya dia menciptakan kesan bahwa sejak hari itu seluruh orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Anda bertanya, Pak, di mana politisnya? Sederhana sekali. Saul mencoba mendapatkan dukungan rakyatnya dengan cara menciptakan musuh bersama atau common enemy. Dalam dunia politik, ini biasa dibuat. Seharusnya dalam rumah Tuhan,
Anda dan saya harus tidak boleh terjerat di situ. Sebab ini di dunia politik begitu. Kita pernah belajar sejarah misalnya, dengan segala hormat kepada para pendiri bangsa, sejarah kita pernah mengajari kita, ketika zaman Bung Karno jadi presiden, pada waktu itu Indonesia dalam keadaan goncang ekonominya, kelaparan di mana-mana, supaya tidak menimbulkan efek ke dia, diciptakan musuh bersama. Caranya ganyang Malaysia. Anda masih ingat gak? Anda belum lahir, saudara, mungkin. Sebagian sudah lahir. Ingat ganyang Malaysia. Untuk apa sebetulnya? Itu common enemy, musuh bersama. Diciptakan musuh bersama, lalu orang berkata, dia berteriak, kencangkan ikat pinggangmu. Artinya tahan laparlah. Kita ngadepin musuh bersama. Ayo bersatu, dipompa patriotismenya supaya tahan lapar dan ganyang Malaysia. Di dalam dunia politik, itu hal yang biasa dibuat. Ketika seseorang mulai digoyang kedudukannya, dia ciptakan common enemy. Nah, di dalam gereja, ini bahaya loh saudara. Saul itu mulai rusak hatinya ketika dia terjerat soal-soal seperti ini. Yang sering kali gawat dalam gereja dan pekerjaan Tuhan adalah, kalau Saul menciptakan musuh bersama itu orang Filistin, di gereja musuh bersamanya sebetulnya ya kalau setan masih bagus. Ayo peperangan rohani, itu lumayan walaupun tidak jujur. Kalau betul ada serangan gila-gilaan, oke diberitahukan. Kalau tidak, Anda nakut-nakuti orang supaya bersatu, itu juga manipulasi. Sesuatu yang tidak dari ketulusan, tapi hanya sebuah rekayasa, itu politis dan manipulatif. Itu tidak akan tahan lama, sebab Tuhan tidak suka. Dan gawatnya seringkali, di dalam pelayanan, musuh bersamanya itu bukan setan, gereja lain. Jangan sampai kita kalah dengan dia. Musuh bersamanya itu adalah hamba Tuhan lain. Masa kita diomongin begitu? Ayo kita marah saudara. Sepantasnya kita marah. Kita kan orang baik-baik. Kita marah dengan dicarikan sesama anak Tuhan yang lain, diciptakan sebagai musuh bersama. Ngerti gak? Kita diomongin begini. Gimana coba? Kan marah kita. Ya toh itu kan menyinggung harga diri kita. Padahal yang tersinggung dia. Tapi supaya didukung yang lain, dia anggap kemarahan bersama. Ini kemarahan berjamaah. Kemarahan yang kolektif. Diciptakan memang. Kalau enggak marah dipompa supaya marah. Dan tiba-tiba orang itu mendapatkan akan dukungan dari orang-orang sekitarnya. Politis sekali. Dan gereja kalau sudah main seperti itu, Tuhan tidak suka. Hamba Tuhan sudah main seperti itu, hatinya sudah tidak lurus di hadapan Tuhan. Sudah politis. Cari dukungan, cari pengaruh. Ngomongin sana sini supaya didukung. Saya harap tidak ada nanti kelak kalau Anda jadi hamba Tuhan atau saudara melayani Tuhan. Hati seperti itu biarkan jauh dari hidup kita. Buat apa sebetulnya? Apa sih yang Anda mau cari? Kalau engkau bisa mendapatkan dukungan seluruh dunia, kalau Tuhan berkata no, dalam sekejap Anda habis. Ya kan? Sebab bagaimanapun kepala gereja itu Tuhan Yesus. Semua yang mencemari akan pada ujungnya berhadapan dengan Dia sendiri. Buat apa dalam hidup kita dikenal kita sebagai orang yang mengacau balaukan pekerjaan Tuhan dan gereja dan memecah belah
tubuh Tuhan sendiri. Saul tidak sadar itu yang terjadi. Dia kumpulkan dukungan dan lihat, dia mulai mengerahkan orang untuk ikut. Sebelumnya tidak ada pengerahan orang. Yang ada orang-orang yang hatinya digerakkan oleh Tuhan. Mereka yang digerakkan oleh Tuhan yang ikut dia. Tapi 2 tahun kemudian tidak ada gerakan Tuhan apa-apa. Dia kerahkan orang. Digerakkan dan dikerahkan. Mirip tapi jauh sekali, saudara. Dan dia mengerahkan orang. Orang kalau ikut sebuah pelayanan karena dikerahkan, karena sebuah usaha yang manipulatif dan rekayasa, tidak akan berakar, saudara. Di tengah kecamuknya perang sengit, orang-orang yang ikut karena dia dimanipulasi dan dia dikerahkan akan kocar-kacir. Sebaliknya orang yang ikut karena hatinya digerakkan Tuhan, dia bertahan sampai titik yang terakhir dan sampai tuntas tugasnya. Lihat ayat berikutnya, ayat yang kelima. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut, mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas, di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, kelok batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Bubar gak, saudara? Ini pasukan hasil rekayasa. Kalau saudara dapat orang yang ikut Anda karena Anda rekayasa dan Anda manipulasi, ketika saudara menghadapi tantangan, mereka tidak akan bertahan. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal, dan seluruh rakyat mengikutinya dengan apa? Gemetar. Nah, sekarang ayat yang ke-8. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, nah Anda perhatikan ini, Saul itu bereaksi sebetulnya semata-mata bukan karena Samuel terlambat, tapi akibat Samuel tidak datang juga. Apa yang terjadi? Rakyat kabur, tercerai-berai. Tercerai-berainya rakyat inilah yang memicu Saul berbuat ini. Nanti kita akan lihat lebih jauh. Dia berbuat apa? Sebab itu sebab apa? Sebab karena rakyat tercerai-berai itu. Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Jadi alasan utama dia buat itu adalah karena rakyat meninggalkan dia. Kenapa itu selalu merupakan alasan? Nanti kalau Anda baca, dia tidak membunuh Raja Amalek dan membunuh semua binatang, ternak dan sebagainya. Dia berkata, nanti ada jawaban berkata, rakyat mau itu. Aku takut pada mereka. Selalu orientasinya itu rakyat begini, rakyat begini, rakyat begini. Dia dipilih jadi raja bukan oleh karena rakyat, oleh karena Tuhan yang pilih dia.
Tapi yang diperdulikan rakyat begini, rakyat begini, rakyat begini. Kalau saudara dipilih karena hasil pemilihan rakyat, tidak terlalu salah kelihatannya Anda mengabdi ke rakyat. Tapi kalau Tuhan yang menetapkan saudara dan perkenan manusia yang engkau cari, itu yang berbahaya. Teruskan. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Jadi buat dia, Tuhan itu harus disuap dulu, dikorbanin dulu. Itu berpikir yang agamawi sekali. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Nah saudara, perhatikan kenapa sampai itu terjadi. Kita akan baca terus sampai dengan ayat yang ke-22. Kemudian berangkatlah Samuel dan pergi ke daerah Gilgal ke Gibea Benyamin. Tapi Saul memeriksa barisan rakyat yang ada bersama-sama dia itu, kira-kira 600 orang banyaknya. Dari 2.000 ikut dia tinggal 600. Saul dan Yonatan anaknya dan rakyat yang ada bersama-sama dengan mereka tinggal di Geba Benyamin, sedang orang Filistin berkemah di Mikmas. Maka keluarlah orang-orang penjarah dari perkemahan orang Filistin dalam 3 gerombolan. Gerombolan yang satu mengambil jalan ke Ofra ke daerah Shual. Gerombolan yang kedua mengambil jalan ke Bet Horon. Dan gerombolan yang satu lagi mengambil jalan ke perbatasan yang menghadap ke lembah Seboim, arah ke padang gurun. Seorang tukang besi tidak terdapat di seluruh negeri Israel. Sebab orang Filistin berkata, jangan-jangan orang Ibrani membuat pedang atau tombak. Jadi semua orang Israel harus pergi kepada orang Filistin untuk mengasah mata bajaknya, beliungnya, kapaknya atau aritnya masing-masing. Adapun bayarannya ialah 2/3 shikal untuk mata bajak dan beliung, dan 1/3 shikal untuk mengasah kapak dan untuk memasang kusa. Sehingga pada hari pertempuran itu, sebilah pedang atau lembing pun tidak terdapat pada seluruh rakyat yang ada bersama Saul dan Yonatan. Tetapi Saul dan Yonatan anaknya itu masih mempunyainya. Nah sekarang saya mau coba jelaskan kepada Anda di mana masalahnya. Kenapa rakyat dan dukungan rakyat itu sudah begitu penting? Dan ini sebetulnya masalah. Orang Kristen atau hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang menempatkan dukungan rakyat sebagai faktor penentu kelangsungan pelayanannya, dia adalah orang yang yakin saya, mau tidak mau, dia akan sangat politis. Dia tidak pernah akan ada keberanian untuk bergantung kepada Tuhan semata-mata. Buat dia yang namanya merekayasa, buat dia yang namanya memanipulasi hati orang dan perasaan orang, itu gak bisa dihindari, saudara. Selalu akan seperti itu. Makanya inilah yang menjadi persoalan. Tapi kenapa sampai Saul seperti itu? Anda tahu masalahnya? Balik kepada peristiwa sebelum. Kemarin kita sudah bahas. Pada waktu dia dipilih jadi raja, dia sebetulnya orang yang minder. Orang minder itu sebetulnya dia punya rasa tertolak. Kalau Anda dari background keluarga yang kacau, atau Anda punya background hidup yang tidak pas, Anda bisa minder.
Nah, orang minder itu munculnya macam-macam. Ada yang minder diam, ada yang minder garang. Loh, minder kok garang? Iya, karena cenderung agresif, melukai orang lain. Nah, Saul ini tidak jelas kenapa dia orang yang minder. Karena ketika dia tahu hari itu dia akan diumumkan di depan orang, dia sembunyi loh. Memang perawaannya paling tinggi, tapi hatinya, nyalinya kecil. Alkitab berkata dia sembunyi di antara barang-barang. Nah, Tuhan berkata kepada Samuel, ada tuh di situ katanya. Lalu oleh Tuhan diambil, oleh orang-orang diambil. Dan orang berkata, hidup raja, hidup raja. Hari itu dia diangkat sebagai raja atas orang Israel. Tetapi Alkitab berkata, memang benar ada orang-orang yang gagah perkasa, yang hatinya digerakkan Tuhan ikut dia. Tapi tidak semua rakyat mendukung dia. Alkitab berkata ada orang-orang dursila yang berkata, apa dia bisa nyelamatin kita? Alkitab berkata mereka menghina Saul dan tidak memberikan persembahan kepadanya. Dan saya mesti berkata kepada Anda, itu sebuah luka kecil di dalam hatinya. Orang kalau ditolak dan dihina seperti itu, dia sudah minder, dia sudah rendah diri, dihina seperti itu, luka. Tapi kebanyakan orang berkata, oh nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, saya baik kok, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Begitu Anda berkata, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, Anda sudah mulai masuk sekolah kemunafikan. Sebab engkau mengingkari kenyataan yang di sini. Pak, kita kan harus ngomong yang positif. Ngomong positif itu nggak ada. Yang ada ngomong sesuai firman sebetulnya. Ya kan? Aku percaya, karena itu aku berkata-kata. Itu omongan iman, bukan omongan positif. Beda loh. Nah, apalagi ini warning. Kita ini orang timur, tidak biasa ngungkapin perasaan kita. Ketika orang dilukai, ditolak, padahal sebetulnya saudara, semua pemimpin itu harus melewati fase penolakan. Tidak mungkin tidak. Seberapa Anda bisa lewat dan survive, penentuannya di situ. Saul ketika ditolak oleh orang-orang dursila, Alkitab berkata dia pura-pura tuli. Tapi saya mau tanya, dia dengar gak sebetulnya? Dengar. Ngelukai gak saudara? Siapa di sini yang ketika Anda direndahkan dan dihina tidak luka? Tapi kan kita ini bergaul. Proses bergaul itu tidak pernah bisa membuat kita terhindar dari tidak luka. Nggak mungkin itu. Mau tidak mau, kita akan ngalami. Bahkan mungkin tiap kali berkala kita ngalami dilukai orang. Minimal saya berkata, jujurlah dengan Tuhan. Ngomong terus terang, Tuhan, luka nih hatiku, sakit hatiku Tuhan. Ngomong, minimal Anda ucapkan di depan Tuhan. Saudara tidak biasa hidup dalam kemunafikan. Karena kita ini orang timur. Untuk mengungkapkan hati perasaan kita kepada orang lain, susahnya luar biasa. Dan kita berkata, nanti nimbulkan masalah. Ya betul. Tapi sebetulnya Anda sedang menimbun masalah di sini. Saul luka sejak itu. Obsesinya berkata, aku harus dapat dukungan orang. Aku harus dapat dukungan orang. Makanya ketika mereka menang, dan orang berkata, kita bunuh yang ngomong itu. Dia bilang, jangan. Hari ini, jangan. Sebab lusa atau minggu depan, saya lagi pikirkan baik-baik. Gimana cara ngorok mereka. Lukalah. Sebab dia berkata jangan, bukan karena dia mengampuni. Dia merasa, sudahlah, gua sudah menang telak.
Memang saudara, dia tidak bunuh mereka, tidak. Sebab dia merasa sudah menang. Itu memuaskan hatinya, tapi tidak menyembuhin yang di dalam ini, tidak sama sekali. Dan ini ketika dibiarkan, saudara, dan kita tidak pernah berurusan dan membiarkan Tuhan berurusan dengan yang di sini, kelak akan jadi sesuatu yang busuk sekali. Dan lihat di pasal 13, 2 tahun kemudian sudah berubah hatinya, jadi begitu mengerikan. Dari orang yang tidak ada kemampuan politiknya sama sekali, tapi dikejar oleh karena suatu obsesi ingin dapat dukungan orang. Ingin orang berkata, kamu hebat, aku bersama dengan kamu, aku mendukung engkau. Ingin seperti itu begitu kuat. Tanpa ada orang ajari, dia bisa begitu bermain secara politik. Saudara, coba dicek, minta roh Tuhan ngelihat hati kita. Saudara, kalau engkau sendiri periksa hatimu, nggak bisa ketemu. Engkau berkata, oh saya baik. Lu kan enggak, kita oke kok, kita oke. Tapi saudara sedang bermain bagus dalam ilmu kemunafikan. Lalu setiap kali dengan orang, muka Anda bisa berubah-berubah. Dan itu gawatnya ya. Kalau Anda jadi orang di tengah, Anda menjilat ke atas dan Anda menginjak ke bawah. Sebab Anda bisa punya banyak muka. Di depan bos bisa berkata, oh iya Pak, siap Pak, saya akan laksanakan, puji Tuhan Pak, oke. Begitu berpaling, sialan dia ngawur begini. Dan Anda pikir itu biasa. Anda diamkan terus saudara. Itu ngerusak yang di sini. Dan kalau ini sudah rusak yang di sini saudara, buat apa? Makanya Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala apa? Kewaspadaan. Dari situ terpancar apa? Kehidupan. Kata terpancar itu artinya geographical boundaries, perbatasan secara fisik. Jadi hati ini saudara, seberapa daya tampungnya, sebesar itu Tuhan akan memberkati Anda. Kalau hatimu seperti ember yang bolong, mau diberi berapapun tidak bisa. Bukankah itu sering kita lihat dalam keseharian kita di dunia kan begitu kan? Orang main jegal, orang main pengaruh, orang main nyingkirin, orang ngeblok sana ngeblok sini. Ada seorang berkata, Pak, kok seperti di dunia ya Pak? Ya saya berkata enggak. Di gereja, di pekerjaan Tuhan lebih jahat dari di dunia. Sebab di gereja orang pakai nama Tuhan, saudara. Di dunia biasa itu, hukum rimba, ya toh? Yang menang yang kuat, biasa itu. Yang punya duit yang berkuasa. Tapi tetap mereka tidak absolut. Kalau di gereja orang pakai nama Tuhan, mengerikan, saudara. Dan saya perhatikan, hati ini beres dan tidak akan menentukan seberapa besar pengaruh hidup kita, atau seberapa besar Tuhan bisa pakai kita untuk menjangkau seluas mungkin orang di sekitar kita. Semakin yang di sini kacau dan main politik, Anda akan keserimpet pasti, kesandung, kejerat sendiri. Ada pepatah berkata, sepandai-pandai tupai melompat, dia akan apa? Jatuh juga. Alkitab berkata kepada orang yang berbelat-belit, Tuhan berkata, aku akan berlaku belat-belit. Kalau Anda main begini, cobalah. Saya masih ingat saudara, waktu saya SMP, sore-sore, saya sekolah di Dominico Savio sana. Pada waktu itu sore-sore hujan, saya naik sepeda, habis ini ada ekstrakurikuler, saya ngambil bahasa Inggris. Padahal Inggris saya kacau balau. Saya ini orangnya kadang keluar nekatnya.
sengaja ekstrakurikulernya English conversation. Bayangin saudara, guru saya dulu galaknya luar biasa. Ini banyak guru di sini tak ajari, jangan dicontoh ya. Guru saya dulu tuh karate, sapunya sudah coklat, sapu saya malah hitam saudara. Itu kalau zaman saya dulu murid nggak bener, pukul tempiling. Ini orang kalau mukul sadisnya luar biasa. Tapi saya diuntungkan. Ini orang setiap hari memberi kami vocabulary, perbendaraan bahasa kata itu. Satu hari sampai minimal 20 sampai 25. Harus hafal. Dan catatan kami harus rajin. Saya selalu ingat cerita itu. Jadi kalau kadang-kadang dia datang, tunjuknya, maju. Dia lihat catatannya gak karu-karuan, dirobek-robek di depan dia. Dia bilang, taruh sampah. Pegang gini, tarik, ret. Berdiri katanya. Untung gak ditonjok saudara. Ntar ada yang lagi tembak sana lagi. Susah kalau dia masuk gemeter semua. Jadi tiap hari kami itu ngapalin kata-kata dalam bahasa Inggris. Lumayan ada gunanya sekarang saudara. Kalau membaca gini, bertanya gini, ini kata ini apa? Nggak bisa, pakai bukunya sendiri, tempeleng aja begitu. Nah saya itu bilang ini orang kok nakuti ya, gua deketin, karena saya gaya petinju saudara. Anda kalau pukul-pukulan kalah, peluk saja. Lihat tuh, petinju kan begitu kan. Kalau Anda jangkauan pukulannya kalah tinggi, kalah apa Anda bisa buat? Peluk sudah. Siapa tahu Anda bisa curi-curi pukul. Nah, saya begitu saudara. Tapi bukan itu yang saya mau cerita. Saya masih ingat sore itu saya naik sepeda. Itu ada lapangan basket dan voli yang sedikit lebih tinggi dari jalan trotoarnya itu. Dan mereka semuanya miring begini. Pas hujan saudara. Saya itu pada waktu terang, saya bisa di tengah-tengah yang miring itu oke loh, gak apa-apa loh. Pada waktu hujan, jatuh kantong sekali, berdarah semua. Saya masih ingat seperti pelajaran buat saya. Kamu boleh main akrobat, sebuah kesialan sedikit, kamu akan pulang berdarah. Jangan main akrobat dengan Tuhan saudara. Oh saya anggota tong setan, itu miliknya setan saudara. Jangan dibawa-bawa tong setan dalam hatimu. Nanti Anda jadi sesat maksudnya. Anda tidak mungkin jadi setan, percayalah. Jangan ngesok saudara. Tapi itu kenyataan yang susah sekali dihilangkan. Karena luka di Saul itu ngeri sekali. Dan biasanya orang yang tidak mau jujur dengan apa yang di dalamnya, dia tidak pernah bisa terobati. Di awal-awal ketika saya baru lahir saya melayani satu orang bapak. Ini pengalaman seperti itu satu-satunya dalam hidup saya. Saya diundang ke satu kampung di Semarang ini. Saya masuk rumahnya, ini kok baunya aneh, amis, anyir gitu. Ini rumah kok aneh sih. Terus keluar istrinya. Dia, oh mari. Persilakan masuk. Suami saya di kamar. Tolong didoakan ya. Terus makin dekat kamarnya, baunya makin luar biasa. Saya masuk ke kamar itu, kaget saudara. Saya lihat seorang bapak tergeletak, kurus, tidak berdaya. Saya ngomong terus terang ya, ini dari hidung sini saudara, sampai ke mulut sini, lobang menganga. Dan ini daging semua, merah. Lidahnya tinggal sekuku kecil, cuma goyang-goyang begini. Giginya, gerahamnya, gusinya habis semua. Kanker ganas. Mati sih akhirnya saudara. Saya tanya, kok bisa begini?
Istrinya berkata, ini kembali zaman beberapa tahun lalu, Pak, waktu kami pacaran. Apa hubungannya kanker dengan pacaran? Ada sih, kalau kanker artinya kantong kering, ada. Karena pacaran itu berat di ongkos loh saudara. Ya toh, ketika Anda yang laki kenal perempuan, berat di ongkos loh. Ketika perempuan dikenali laki, irit saudara. Apakah itu sebuah keadilan? Saya tidak tahu. Kecuali beberapa laki yang bermuka tebal saudara. Anda diajak untuk gerak jalan terus tiap hari, saya nggak tahu. Saya bilang, apa hubungannya pacaran dengan kanker? Dia cerita begini. Satu hari ini suami saya itu mau ngajak saya nonton bioskop. Saya ingat lagunya Bing Slamet almarhum. Malam minggu, ayo pergi ke bioskop. Anda nggak tahu lah lagu itu, percayalah Anda belum lahir lah. Tahu ya? Oke. That's not bad at all, saudara. Lalu dia tidak punya duit. Nah, waktu itu suami saya ini katanya giginya yang belakang ini sakit, goyang. Dia belum kerja, dia minta uang sama mamahnya. Mamahnya galaknya minta ampun. Dia bilang kayak setan Pak galaknya. Dan waktu itu si mamah itu tidak setuju dia pacaran sama saya katanya. Jadi si anak ngomong sama mamahnya, mah minta duit mau ke dokter gigi. Ngapain? Gigi sakit mau saya cabut. Zaman dulu gampang dicabut. Zaman sekarang pun gampang dicabut. Kalau dokternya lupa bawa bur, saudara. Seperti dokter kita pengobatan gratis, bawa ambulans, ada mesinnya nggak bawa burnya. Dia cabut juga akhirnya. Gawat ini. Lalu mamanya berkata, berapa duit? Kasih duit, saudara. Itu duit, dia bilang, tidak dipakai untuk ke dokter gigi. Dipakai nonton bioskop. Beli karcis tahu-tahu kehabisan. Nah itu ceritanya begitu. Lagunya berkata begitu. Nah terus, giginya Pak diikat sama benang. Serius ini. Terus ujung satunya diikat di pintu. Anda kok pura-pura histeris gitu? Toh memang itu ceritanya begitu. Kalau cuma itu dengan itu ya biasa toh, ini diikat sana diikat. Apanya sih yang begitu? Nah yang berikut ini ada boleh. Dia tarik begini saudara. Nah itu mengerikan memang. Tarik. Lepas gak? Lepas. Dia ngomong ke mamanya, sudah mah, lihat katanya. Oh ya lubang, betul. Gak nipu kan? Tapi punya duit untuk nonton bioskop. Tapi ini cara begitu itu rupanya nggak tahu gimana, luka di dalamnya dan tidak diobati. Dipakai buat makan, dipakai segala macam kan, kotoran masuk, luka terus itu. Dan itu luka tidak pernah sembuh. Setelah menikah beberapa tahun, tiba-tiba itu muncul saudara. Luka yang dalam itu sudah berubah jadi apa? Kanker. Dan itu pun tidak cepat bisa diketahui. Tiba-tiba dalam waktu singkat sudah ganas dan digerogoti semua. Saya ngomong terus terang, tidak salah lebih-lebihkan saudara. Lobang segini, merah, baunya luar biasa. Pada hari kematiannya, pada hari dikubur, saya ikut datang loh. Walaupun gak sampai ke kubur. Tapi itu saya masih ingat sampai hari ini. Satu luka di sini yang tidak pernah mau dibereskan.
Anda biarkan, Anda tutupi, berkata nggak apa-apa, Oh aku oke, aku oke, nggak apa-apa. Beres. Haleluya. Tapi tiba-tiba tuh masuk di dalam terus. Tiap kali ada sesuatu, nekan lagi. Lalu kemudian yang gawat, kalau sampai Anda terpancing membalas perbuatan orang, itu sudah jahatnya luar biasa. Saudara, itu yang Saul alami. Makanya buat dia rakyat itu segala-galanya. Ketika rakyat mulai terserak dan tercerai-berai, dia berkata, mana Samuel, nggak ada. Sudah lewat waktunya ini. Dia ingin tetap mendapat dukungan rakyat. Tunggu dong, ini akan ada show-nya ini, mau main ini. Itu seperti Anda main drama, penontonmu sudah bubar. Anda teriak-teriak, jangan pulang, lagi mau seru nih dramanya. Rakyatnya pulang karena sadar. Hopeless ikut Saul. Samuel nggak datang, nggak ada korban buat Tuhan. Mereka pikir Tuhan harus disuap dulu, baru dia bergerak. Padahal diam-diam matanya mengamati apa yang sedang terjadi. Dan langsung dia masukkan, dia bakar korban. Dia pikir selesai udah urusannya. Begitu selesai, datang Samuelnya. Dan Samuel berkata, kamu buat bodoh. Seharusnya Tuhan akan kokohkan kerajaan. Tapi tidak. Kamu buat yang bodoh hari ini. Tuhan telah pilih orang yang berkenan di hatinya. Laki-laki itu urusan hati kok, saudara. Engkau bisa menjelaskan kepada semua orang betapa benarnya posisimu. Tapi kalau hatimu sudah teriritasi dan luka, apapun yang Anda buat, keluar dari luka itu. Saya dibesarkan oleh opa oma saya, dan mereka sangat cinta secara standar mereka. Kami tinggal di kampung, dan opa oma saya berkata begini, kamu jangan bergaul sama anak di kampung. Kamu cucuk pertama laki, kamu di rumah saja. Jadi halaman depan, pagar depan itu dikunci, digembok, saudara. Saya tidak pernah bergaul dengan orang di luar. Anak-anak di luar bermain, saya lihat dari dalam. Mereka bermain apa, saya tidak tahu. Pengen bergabung dengan mereka, gak pernah boleh. Satu hari saya masih ingat, mereka lupa gembok itu pintu, saudara. Saya buka pintunya, saya lari sampai ke ujung kampung. Tidak ngerti mau kemana, pokoknya lari. Buat saya itu freedom, lari, saudara. Setelah mereka berdua meninggal, oma saya meninggal dulu, terus setahun kemudian opa saya menyusul. Oma saya meninggal dengan oke banget, dijemput Tuhan Yesus sendiri. Dia lihat Tuhan datang, setiap pulang. Setahun kemudian opa saya pulang. Sedih banget karena mereka cinta banget sama saya. Tapi orang tua saya lebih bebas. Dan itu rumah opa oma. Nah, papi mami saya nggak punya banyak hak. Ini cucunya, dimanapun opa itu lebih cinta banget kelihatannya dibandingkan orang tua si anak. Ya toh, saudara? Tidak pernah mukul, tidak pernah apa, semua yang baik-baik. Di depan anak itu orang tuanya jahat, opa omanya paling top sedunia. Kenapa? Karena orang sudah tua, makin sadar akhirnya. Dulu tak gebukin terus anakku gak jadi baik juga. Yang ini janganlah, ingin nebus dosa kepada cucunya. Jadi orang tua Saul kalau memberikan pendidikan kepada opa oma,
Jangan rusak loh. Terlalu negatif, runyam. Sebab pola pikirnya beda. Saya mulai keluar bermain dengan teman-teman sebaya. Saya masih ingat betul, saudara. Mau main tuh mereka main kelereng. Saya tidak tahu rule of the game-nya. Saya berdiri di tengah-tengah kelereng, diatur begini, saya berdiri begini. Ngamuk mereka. Diusir. Dan itu penolakan, saudara. Saya mau main apapun, gangguan buat mereka. Seperti orang baru. Kalau Anda ditolak terus, kena tuh. Saudara tahu akibatnya? Rasa tidak aman itu begitu besar. Saya sekolah sampai kelas 3 SD, masih ditungguin papi saya. Sampai sekarang papi saya masih sama-sama ini. Tanya dia, sampai kelas 3 SD ditungguin. Rasa rendah diri saya besar banget. Itu terbawa sampai dewasa. Sampai hari ini seringkali masih muncul kadang-kadang, saudara. Saya ngomong jujur, kadang-kadang itu besar. Keluar mindernya. Aneh tuh. Loh kok bisa, Pak? Kenyataan. Makanya ngobati di sini itu, aduh haleluya banget, saudara. Butuh waktu lama loh. Tapi efek jeleknya, cepatnya luar biasa nyebarnya. Saya lahir baru terima Yesus. Makanya ketika saya dipanggil jadi hamba Tuhan, itu ajaib. Saya masih ingat saya ke gereja satu hari, di gereja Isa Al-Masih di Pringgading itu. Masih belum yang sekarang yang gede, bukan. Tapi dulu sudah gede banget tuh gereja buat kami. Yang khotbah seorang hamba Tuhan sudah tua. Saya di tengah duduk di situ. Saya khotbahkan jam 6 pagi. Saya kagum banget dengan hamba Tuhan itu. Tahu kenapa kagum? Itu orang sebagian besar tidur loh, dengar dia khotbah. Saya tuh melotot, bukan karena paling rohani, kagum. Hebat loh Pak Pendeta ini, Om ini hebat. Ditinggal tidur, mental baja, tetap khotbah. Itu kalau saya lempar sepatu loh saudara, kalau lagi emosi. Ya, saya bilang mental baja. Wah, hebat. Dan saya ngomong, saya masih ingat hal itu. Saya ngomong ke diri saya, aku tidak mungkin berdiri di situ. Sebab aku kalau ngomong baru berdiri langsung pingsan. Ngadepin mata orang sekian banyak ini, sekatahan. Jadi ketika kemudian Tuhan beri kerinduan jadi hamba Tuhan, itu keajaiban. Setelah jadi anak Tuhan, saudara tahu yang muncul di hati saya, muncul di kenyataan. Saya ini kalau ngomong sama orang, saudara, bisa tajam banget. Halus sih, tidak pernah bentak, tapi sadis. Lo orang baik-baik lo, tak gituin. Belakangan saudara, sekian tahun baru mulai belajar begini. Oh, orang luka kayak saya ini bangun tembok ternyata. Dengan meriam, dengan panah, dengan rudal yang menjurus moncongnya keluar. Setiap ada yang bergerak mendekat, sikat duluan. Saya bilang pasti melukai saya ini, pasti mau melukai saya ini. Lukai dulu, rasain dulu. Omongan saya ini tajam loh. Gak sadar kan? Ngeri ya saudara. Dibutuhkan proses cukup panjang untuk merubah ini saudara. Untuk merubah. Dan itu proses seringkali tidak mudah. Tuhan bongkari hati, terus dibongkar. Terus dibongkar. Terus dibongkar. Sampai hari ini sejujurnya terus dibongkar.
Buat pengakuan sedikit boleh saudara ya. Tapi saya tidak ingin membuat Anda ingin. Ini cukup untuk informasi Anda. Ini terjadi sudah cukup lama sih. Enggak lama-lama banget lah. Tapi Tuhan berurusan dengan hati lagi. Saudara ngerti, satu hari saya nonton film. Itu film tentang intrik-intrik dalam istana. Saya nggak mau sebut judulnya lah, nanti Anda cari malah film itu. Gawat lah. Tapi rajanya itu bisa sadis banget. Cara dia ngabisin lawan politiknya sadis banget. Saudara tahu reaksi komentar saya nonton film itu? Saya habis nonton itu saya ngomong apa? Bagus nih film, bagus. Anda pikir biasa loh? Itu gak biasa loh. Saya bilang, wah, rajanya hebat. Orang kalau nonton begitu, Anda suka tokoh jahatnya, berarti hatimu seperti si tokoh jahat itu. Ini jujur loh saudara. Ngerti gak? Dan saya ngomong dengan tenang. Makanya don't fight the king. Wah, jangan melawan raja. Satu hari Tuhan berkata pada saya, hatimu gak beres loh nak. Banyak hal mengiritasi hatimu. Wah, saya kaget saudara. Hatimu gak beres. Saudara, sejujurnya kalau orang ngomongin aku, hatimu gak beres, saya bisa marah, mungkin. Atau saya tersinggung. Tapi kalau Tuhan yang bicara, akan beda loh. Akan beda. Dan itu yang membawa perubahan dalam hidup kita. Saya berdoa Tuhan akan ubah hati kita. Saya berdoa Tuhan baharui hati kita. Sebab kekuasaan itu, orang dunia tahu, power tends to corrupt. Kekuasaan itu cenderung membawa pada penyimpangan dan penyelewengan. Tadi siang saya dengar cerita, ada orang tua murid datang dan berkeluh kesah dengan kami. Anaknya disekolahkan di satu sekolah dan akan dipindahkan ke terang bangsa. Pada waktu kepala sekolahnya tahu si anak mau dipindahkan, kepala sekolahnya ngomong sama orang tuanya, kalau kamu pindahin, tidak akan saya naikkan kelas. Dipikir itu tidak serius saudara. Nilai hariannya oke. Dan waktu pengumuman kenaikan, betul-betul tidak dinaikkan. Kalau cuma segitu, Anda mungkin tidak percaya. Orang tuanya ngurus ke kepala sekolahnya, ngomong baik-baik, minta tolong dinaikkan. Tahu dia bilang apa? Bayar 3 kali uang gedung, dan anakmu tetap tidak pindah, tak naik. Saudara mau apa dengan itu? Dia punya otoritas. Dia bisa buat apapun yang dia mau. Saya yakin dalam hidup beliau ada yang luka di sini, sehingga mungkin kepindahan anak itu dibaca sebagai suatu penolakan dan yang menyakiti dia, dan dia coba balas. Dunia ini sudah terlalu banyak dengan hal seperti itu.
biarkan dalam hidup kita memberi warna yang lain, saudara. Dunia ini sudah terlalu banyak intrik-intrik dan kemunafikan dan kepalsuan. Mari beri sebuah sentuhan yang lain. Saya sangat berharap guru-guru di tengah-tengah kita minta setiap kali hati hamba. Kadang saya berpikir, kok bisa ya dengan gampang mempermainkan masa depan seorang anak? Kok bisa ya? Itu yang susah dimengerti. Tapi itu kenyataan. Saya dengar cerita di pengadilan, seseorang ditawari oleh petugasnya, beri aku 1,5 miliar. Aku akan beri kamu hukuman yang minimal. Kamu gak beri aku uang, aku kasih kamu hukuman yang terberat. Dan orang ini sungguh-sungguh tidak punya uang, dan sungguh-sungguh dikasih hukuman lebih berat dari tuntutan. Dengan tertawa, uang itu bisa membuat dia tega memenjarakan seseorang sekian tahun, 5 tahun lebih lama, yang bahkan dari yang jaksanya minta. Bisa tuh. Power tends to corrupt. Kalau saudara kelak punya otoritas terhadap siapapun, jangan sampai luka di dalam kita menghancurkan hidup orang lain. Amen, saudara. Tutup Alkitabmu, kita berdoa sama-sama. Beriku hati